Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Jadi sekarang ini kami akan mempresentasikan tentang hukum Mendel 2 dan juga penyimpangannya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Pinkan absen 22 dan teman saya Hansan absen 11. Lanjut. Nah, jadi hukum Mendel 2 ini tuh isinya pasangan alel dari gen yang berbeda itu bisa berpasangan secara bebas selama pembentukan gamet. Selanjutnya, jadi maksudnya apa? Jadi gen ini itu dapat bergabung dengan gen yang lainnya tanpa syarat tertentu. Nah, selain itu juga hukum Mendel 2 ini disebut juga hukum asortasi bebas. Ya, karena gen dalam gametnya ini juga bisa saling menggabungkan ya secara bebas gitu. Selanjutnya, jadi hukum Mendel 2 ini dibuktikan dengan persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Jadi jika dilihat dalam gambar yang di sebelah kiri itu, jadi perbedaannya itu bisa langsung dua, jadi antara panjang batang dan letak bunga, atau juga bisa misalnya warna bunga dengan bijinya. Namun untuk yang hukum Mendel 2 ini, jadi Mendel itu menyilangkan tanaman dengan dua sifat yang berbeda menggunakan tanaman ercis. Yaitu dilihat dari si warna bijinya dan juga bentuk bijinya. Selanjutnya, jadi dalam persilangan Mendel ini juga dikenal ada beberapa istilah seperti yang sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan. Untuk mengingatnya lagi, nah jadi kalau dominan itu adalah sifat yang muncul, sementara kalau resesif itu ada sifat yang tertutup. Nah, kalau alel ini adalah pasangan gennya, sementara kalau gamet adalah sel kelamin dari si sifatnya itu. Nah, kalau fenotip ini itu akan sifat yang tampak, sementara kalau genotip ini sifatnya yang sifat lebih ke simbolisasinya gitu ya, yang dilambangkan dengan huruf. Kalau misalnya dia dominan itu tandanya ada huruf besar. Kalau yang resesif itu tandanya ada huruf kecilnya. Lalu P atau parental itu artinya induk, sementara F atau filial adalah keturunan. Selanjutnya, nah jadi ini contoh untuk persilangan di hibridnya. Bisa yang kacang kuning bulat atau hijau kisut seperti yang dilakukan oleh Mendel, atau juga bisa contoh yang lain nih, misalnya ya kambing coklat kecil sama kambing putih besar. Selanjutnya, nah ini untuk menentukan gamet yang dihasilkan. Nah jadi ini kita sepakati terlebih dahulu. Ini kita menggunakan percobaan yang dilakukan oleh Mendel, yaitu menggunakan biji ercis. Jadi huruf B ini, B besar ini menandakan kalau bijinya itu bulat. Sementara kalau B kecil itu kisut. Nah, kalau yang huruf K besar kuning, sementara kalau yang K kecil itu hijau. Nah, kita lihat contohnya ini gamet yang dihasilkan. Jadi yang pertama itu ada homozigot dominan. Homozigot dominan tuh kenapa sih? Nah, karena bisa lihat ini si jenis hurufnya ini sama, maksudnya itu sama-sama huruf besar dan juga dominan. Kenapa dominan? Ya karena dia itu ya huruf besar. Kalau huruf besar itu kan menandakan sifatnya itu dominan. Nah, jadi ini menggunakan papan catur ya. Jadi ini kita tulis ada B besar, K besar, K besar. Nah, sehingga si genotip dan fenotip yang dihasilkan itu adalah B besar, K besar, K besar, atau sifatnya itu bulat kuning. Nah, lalu untuk yang kedua, itu ada yang jenisnya heterozigot. Nah, kenapa itu heterozigot? Karena itu ada penggabungan ya, maksudnya itu ada yang huruf besar, yaitu ada B besar dan K besar, dan juga ada B kecil dan K kecil. Nah, namun untuk fenotipnya sendiri itu tetap bulat kuning karena dipengaruhi sifat dari huruf besarnya ini atau sifat dominannya.
Sementara untuk yang jenis yang ketiga itu ada homozigot resesif. Artinya itu jenis genotipnya itu kan sama ya, maksudnya sama-sama huruf kecil. Namun resesif ya karena resesifnya itu huruf kecil maksudnya. Nah, sehingga contoh yang atau yang dihasilkan itu genotip dan fenotipnya itu adalah B kecil, K kecil, K kecil, yaitu kisut hijau. Selanjutnya, nah ini cara mengerjakan atau melakukan persilangan di hibrid. Jadi ini berdasarkan yang Mendel lakukan. Jadi untuk P1-nya ya kita silangkan dulu si biji bulat kuning dengan genotipnya B besar, K besar, K besar dengan yang biji kisut hijau dengan genotipnya B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Lalu kita pisahkan gametnya. Jadi dalam genotip ini kan terdapat dua jenis huruf, maksudnya ada B dan K besar. Lalu untuk dari yang kisut hijaunya itu ada B kecil, K kecil. Sehingga keturunan pertamanya itu dihasilkan genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil, atau sifatnya itu 100% bulat kuning. Selanjutnya. Nah, untuk persilangan yang keduanya, jadi ini antar si F1-nya kita silangkan. Jadi yang tadi F1-nya itu kita silangkan. Nah, lalu untuk gamet duanya yang dihasilkan itu ada 4 jenis. Jadi ada B besar K besar, yang kedua ada B besar K kecil, lalu ada B kecil K besar, dan ada B kecil K kecil. Nah ini dapatnya itu dari bisa dicapit kepiting ya, maksudnya dari yang B besar ini ke K besar, lalu B besar ke K kecil, lalu ini yang B kecil ke K besarnya, dan B kecil ke K kecilnya. Nah untuk jangan di next. Oke Bu. Oke. Anak-anak perhatikan di penyilangan yang ini. Jadi yang penyilangan yang ini parentalnya atau orang tuanya adalah F1 atau keturunan yang tadi disilangkan sesamanya. Sudah mulai sedikit rumit tapi belum begitu. Nanti di penyimpangan semu hukum Mendel lebih komplikasi lagi. Diagram garpu sungguh diperlukan ketika kalian cari gamet yang seperti ini. Tetapi kalau kalian kemarin ngerti dengan penjelasan saya, maka kalian akan mudah. Ya. Ini mah gampang Ibu, nyari gamet kayak gini mah. Udah bisa ya gamet kemarin. Nah, gamet dari satu individu ditaruh dijajarkan apakah di sumbu X atau sumbu Y, terserah kalian. Tetapi yang perlu saya tekankan adalah kalau tidak semua persilangan harus menghasilkan 16 biji atau 16 kotak. Karena dulu pernah ada yang kepikiran seperti itu. Kenapa demikian? Misalnya Ibu ambil parental duanya, individu jantan adalah B besar, K besar, K besar. Berarti akan dihasilkan berapa gamet tuh? B besar, K besar, K besar. 1. Karena B-nya ada berapa macam? 1. K besar, 1. Berarti hanya B besar, K besar doang. Nah, sedangkan individu betinanya kayak ini. Ya, kayak yang di share oleh teman Anda. Berarti kan akan menghasilkan hanya 4 keturunan, iya enggak? Karena 1 yang sananya gametnya 4. Atau bisa saja cuma 2. Bisa B besar, B besar, B besar, K besar, K besar, dikawinkan dengan B besar, K besar, K kecil. K besar, K kecil itu 2 macam, B besar, 1 macam. Berarti 2 gamet tanding sama 1 gamet ya, akan hasilnya 2. Jadi jangan pernah berpikiran kalau semua persilangan akan menghasilkan
4 atau 16? No. Depends on, ya. Tergantung individu yang disilanginya apa. Karena waktu pas harapan ya, angkatan yang keberapa, itu dia selalu memaksakan kalau hasilnya 4, 16. Karena contohnya selalu 4 dan 16 sengaja itu teh. Pengecoh, makanya ibu kadang-kadang kalau di modul ibu membuatnya macam-macam, bisa 8, bisa 2, bisa apa. Karena kita bisa membuat bervariasi banget ya dengan huruf-huruf ini. Oke, next. Uh, jadi yang seperti sudah dijelasin tadi ya, jadi kalau misalnya buat tentuin si F2-nya ini kan kita pakai yang papan catur. Jadi yang semua gambitnya ini kita taruh ya, ada yang di sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi angka selanjutnya ya tinggal kita satu-satukan saja. Untuk sifat fenotip yang dihasilkan ada di slide selanjutnya. Nah, di sini di sini itu ada yang kita lihat dari yang pertama dulu ya. Ada B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, ini kenapa sih sifatnya kuning? Nah, karena tadi B itu kan membawa sifat besar ya. Sementara kalau yang K besar ini kuning. Jadi karena ada huruf B besar di depannya dan juga ada huruf K besar, otomatis fenotip dari si bijinya ini itu kuning besar. Jadi kalau kita menentukan, jadi kita lihat saja dalam tabel ini ada berapa sih yang ada huruf B besar dan K besarnya. Jadi yang tampak dalam tabel ini, kalau di baris yang pertama itu ada 4 ya, ada 4. Ada 4. Kalau di baris yang kedua itu ada 2. Lalu di baris yang ketiga juga sama ada 2. Dan yang di baris keempatnya ada 1. Nah, kalau kita total, ini tuh jumlahnya ada 9. Makanya ini perbandingannya ini yang bulat kuning. Bulat kuning ini ya 9. Lalu yang jenis yang kedua itu ada yang ini ya, yang warna hijau. Itu yang genotipnya itu tetap sama. Ada yang maksudnya B besarnya tetap sama, tapi K-nya ini K kecil. Kalau B ini berarti kan bulat. Bulat, tapi karena K kecilnya ini, jadi sifatnya kan atau fenotipnya itu hijau. Jadi, yang kalau tampak dalam tabel ini, kalau kita lihat itu, jumlahnya kalau di baris yang kedua itu ada 2. Dan juga di baris yang terakhir, baris keempat, ada 1. Jadi kita totalkan, itu jumlahnya ada 3. Makanya ini perbandingan si bulat hijaunya ini 3. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada yang genotipnya itu ada yang B kecil, lalu K besar. Nah, tadi ini kan yang B kecil ini tuh kisut ya artinya. Sementara yang K besar ini artinya kan kuning. Jadi kita lihat saja dalam tabel ini mana yang genotipnya itu B kecil semua dan ada K besarnya, salah satu juga nggak apa-apa. Nah, ini ada dalam baris yang ketiga, ini yang seperti yang sudah ditandai, ini dan juga sebelahnya. Lalu yang satunya lagi juga ada yang di bawah yang sudah ditandain itu. Nah, itu jadi jumlahnya 3. Lalu yang terakhir itu ada yang genotipnya huruf kecil semua atau yang homozigot resesif. Itu kan karena kecil semua jadi sifatnya itu kan kisut hijau. Jadi itu perbandingannya 1. Jadi kalau kita simpulkan dalam perbandingan persilangan di hibrid ini, itu perbandingannya itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Tahu kalau yang dari fenotipnya ini itu ada yang bulat kuning banding yang kedua ini bulat hijau, lalu yang ketiga ini kisut kuning, dan yang terakhir ini ada kisut hijau. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai penyimpangan dari hukum Mendel.
Polimeri, persilangan heterozigot dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri-sendiri tetapi mempengaruhi bagian yang sama pada suatu organisme. Contohnya adalah gandum berbiji merah yang memiliki dua gen, yaitu M1 besar dan M2 besar. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna akan semakin kuat. Sebagai contoh, akan dilakukan persilangan antara gandum berbiji merah dan gandum berbiji putih sebagai berikut. Ada gen M1 besar, M2 besar yang berbeda, tetapi menentukan fenotip yang sama. Lalu gen M kecil resesif menghasilkan warna putih. Terbentuk satu jenis gamet, M besar 1, M besar 2, dan M kecil 1, M kecil 2. F1 terbentuk heterozigot M1 besar, M2 kecil, M2 besar, M2 kecil. Fenotipnya merah. Lalu persilangan kedua dikawinkan dengan sesama menghasilkan 16 keturunan. Dengan genotip F2-nya 9:3:3:1. Yang mana 9-nya merah, 3 merah, 3 merah, 1 putih. Jadi pada polimeri, jika ada gen dominan atau salah satu gen dominan, maka menghasilkan warna merah. Sebaliknya jika tidak ada dominan atau resesif, warnanya putih. Epistasis, hipostasis. Sebentar. Naik lagi 2 slide ke atas. Lagi sedikit lagi. 1 lagi nih. Nah, anak-anak ini tingkat sebetulnya kalau dibilang tingkat kesulitan nggak sulit. Tetapi tingkat ketelitian sudah harus dinaikkan. Ya, karena kita akan mencari gamet dari 4 huruf yang betul-betul M semua. Dilihatnya M-nya 1 atau 2. M1 ada berapa jenis? Oh, ada 2 jenis, tapi dua-duanya M1. Berarti tulis saja 1, gitu ya. Jadi gametnya M1, M2. Begitu, udah ngerti kayaknya. Kalau disilangkan pakai capit kepiting ngilanginnya ya. Dan selalu 1 itu duluan, besar itu juga duluan. Next. Sehingga pada saat dikawinkannya seperti ini, hati-hati. Polimeri agak sedikit membingungkan karena M-nya banyak sekali. Tetapi rumusnya ada di bawahnya. Nah, ini yang ingin saya beritahu, setiap persilangan wajib ada yang seperti ini. Naik. Bukan, sorry. Next. Oke. Ini yang rumus wajib di setiap perkawinan, terutama penyimpangan semu. Sebetulnya nggak penyimpangan semu juga, kalau bisa ada gininya. Apa tanda begininya? Yaitu ada yang strip-strip di situ loh, nak. M1 berpasangan dengan apapun. Nah, strip itu tuh sebetulnya kayak ibu kemarin disediakan untuk huruf apapun. Apakah M besar 1 M, yang jelas angkanya tetap 1 ya. Tapi entah itu besar, entah itu kecil disediakan. M2 dibandingkan dengan 2 apapun. M besar 2 atau M kecil 2. Begitu maksudnya. Jadi kalau ada rumus, pokoknya ada M besar, itu merah. Kalau rumus ini sebetulnya, apapun, pokoknya ada 1 M aja. Itu pasti merah. Ya, perhatikan, ada 1 M aja yang besar, baik itu M1 atau M2, itu pasti merah. Kalau kecil semua, putih. Nah, kenapa perbandingannya 15:1? Sebetulnya, ini berasal dari 9:3:3:1. Karena M sangat mendominasi, jadilah si 9 tambah 3 tambah 3, 15 kan? Banding 1. Masih di kotak 16. Ingat, nah ini mungkin yang membuat si siswa tersebut jadi harus berpikiran 16. Padahal kalau ibu acak-acak, nggak kayak gitu, bisa aja ini jadi 8.
tapi tetap polimeri. Ya. Jadi polimeri belum tentu 15:1. Ini kalau standar. Kalau ibu buat soal nggak standar biasanya. Suka-suka saya. Bisa cuma 4 kotak, bisa 8 kotak. Ya. Ini yang disebut polimeri. Ini rumus bakunya. Oke, diingat-ingat ya. Oke. Ya, pasti. Walaupun ini disebut, kenapa disebut penyimpangan semu hukum Mendel? Seolah-olah menyimpang. Padahal nggak nyimpang. Kan hukum Mendel itu 9:3:3:1. Nanti ada praktikum ya. Entah hari apa, entah minggu depan atau depannya lagi akan ada praktikum. Tetapi kenapa tidak, kalau yang bab kemarin-kemarin kan harus setengah langsung praktikum udah bisa. Kalau yang praktikum itu sebaiknya teori dulu baru praktikum kalau yang khusus ini. Kalau kelas 2 Ibu kebalikan, kadang praktikum dulu baru teorinya gitu kan bisa. Justru sih setelah Anda praktikum akan diperjelas oleh teori. Kalau untuk bab 5 kebalikannya. Praktikum akan memperjelas teori. Tapi metodenya memang harus dibalik seperti itu. Nah, kenapa disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel? Karena hukum Mendel itu kan 9:3:3:1. Ya kan? Nah, nanti ada yang dijumlah-jumlahin. Entah itu depannya, entah itu belakangnya atau tengahnya. Jadi yang 9:3:3 disatuin di polimeri jadi 15. Jadi sebetulnya ini masih sesuai dengan hukum Mendel, hanya sedikit menyimpang karena adanya penggabungan. Penggabungannya ini belum seberapa, Nak. Masih cuma kalau ada 1M pasti merah. Di polimeri. Nanti ada lagi, nanti Anda akan melihat ternyata yang namanya perkawinan itu tidak hanya warna saja, nanti ada kadar asam basa dan sebagainya. Ntar kita akan lihat di perkawinan yang hukum Mendel. Kalau yang tadi kan B besar, B kecil, K besar, K kecil, keriput hijau, yang gitu mah kelas 9 sudah. Hati-hati itu namanya sudah dihibrid ya. Kalau 4 huruf, udah pakai 4 huruf, berarti dia 2 sifat beda. Ingat, 1 sifat beda pakai 2 huruf. Berarti kalau 2 sifat beda, 4 huruf. Nah, kalau sudah 4 huruf, hati-hati biasanya agak putar otak sedikit. Tapi kalau sudah tahu rumusnya, misalnya gini. B titik, itu pasti besar. K besar titik, itu pasti keriput. Ataupun kuning, tergantung dianya apa. Jadi, kalau sudah monohibrid, udah dihibrid jarang, yang intermediate jarang. Ya, tapi kita harus tahu. Tapi kalau itu yang kayak gitu, itu berlakunya untuk yang normal. Nanti begitu, nanti ada yang filial, rose, nanti rame lah. Makanya harus ada rumus gininya, disediakan, dipadankan dengan apapun gitu. Tapi harus rumus bakunya harus ada. Ini yang saya maksud dengan setiap perkawinan harus ada rumus begininya, supaya temennya tahu. Nanti kalau pas di pial tuh apa ya, jengger ayam ya. Oke, next. Besok jangan pakai merah sama kuning ngajeblak ya. Pening lihat. Epistasis hipostasis. Peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lainnya yang bukan alelnya. Epistasis adalah gen dominan yang menutupi ekspresi gen dominan lainnya. Hipostasis adalah gen dominan yang tertutupi. Epistasis dibagi menjadi 3. Epistasis dominan, epistasis resesif, dan resesif. Hansen. Oh, Iya. karena kamu lagi share screen ya, saya pengen lihat wajah kamu sebetulnya yang mana kamu teh ya, saya lupa. Coba lihat, kelihatan sih. Terus ke sini. Oh, tar dulu. Pendiam kan? Ya, thank you. Udah apa lagi? Epistasis dominan. Satu gen dominan bersifat epistasis.
artinya dapat menutupi gen dominan lainnya. Sebagai contoh, warna pada umbi lapis bawang. A merupakan gen untuk umbi merah, B merupakan gen untuk umbi kuning. A dan B dominan, berbeda alel atau bukan alelnya. Gen merah dan kuning dominan terhadap putih. Putih muncul bila semua adalah homozigot resesif, yaitu A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Contohnya sebagai berikut. Perkawinan antara tanaman bawang berumbi lapis kuning sebagai A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Sebagai fenotipnya kuning, menghasilkan sifat resesif dalam keadaan normal. Lalu dengan merah sebagai A besar, A besar, B kecil, B kecil. Sehingga muncul fenotip merah. Karena A menentukan umbi berwarna merah. Lalu F1 menghasilkan keturunan yang heterozigot. F1 merupakan kombinasi dua gamet yang terbentuk. F2 hasilnya akan menghasilkan 4 jenis gamet. Untuk menghasilkan F2, F1 akan dikawinkan oleh sesamanya. Di F2, 4 jenis gamet F1 jantan, 4 jenis gamet F1 betina. F1 A besar dan B besar sama dominan, tetapi fenotipnya berwarna merah. Artinya gen yang epistasis adalah gen A yang menutupi gen dominan yang B yang akan menghasilkan fenotip kuning. Karena kuning tertutupi, jadi B hipostasis dan A epistasis. Sehingga di F2 perbandingannya 9 untuk umbi lapis merah, 3 untuk umbi lapis merah. Jadi 12 untuk umbi lapis merah, 3 untuk umbi lapis kuning. Karena B besar berarti fenotipnya kuning. Karena disandingkan dengan resesif. Dan 1 putih karena semuanya resesif. Jadi di epistasis dominan menghasilkan perbandingan fenotip 12 banding 3 banding 1. Epistasis resesif. Tunggu. Naik ke yang slide sebelum ini tadi. Oke, anak-anak, ini belum seberapa lagi. Hanya kata ibu nggak susah, hanya perlu teliti, ya. Tapi sayangnya tidak ada rumus kayak tadi. Coba kalau ada rumus kayak tadi. Siapa yang bisa rumusin? Ini yang bawahnya nanti ada nggak rumusnya kayak tadi? Belum. Nah, ada nggak Pinkan? Di bawahnya epistasis resesif yang rumus kayak tadi? Rumus yang gimana Bu? Maaf Bu. Yang ada titik-titik 4. Mana? Oh, yang di kanan. Nah, itu yang harusnya terangin nggak diterangin ya kayaknya tadi ya? Atau ibunya yang ketiduran? Udah Bu tadi. Oh, udah diterangin tapi kurang ditekenin. Ditekeninnya sama ibu, ditekeninnya. Silakan lihat yang di kotak pink ya, di kotak pink hampir terakhir. Ini justru rumus yang harus digedein harusnya. Ya. Tetapi sekali lagi 12 3 1. 12-nya dari 9 tambah 3. Depannya ditambahin. Tapi nggak usah, sekali lagi tidak usah ngapalin perbandingannya karena belum tentu 16. Yang harus diapalin adalah justru yang atasnya. Yang harus di capture hati-hati, ini agak blur di sini sayangnya. Bener nggak? Kalau di kalian blur nggak? Yang 9 A strip, B besar strip, agak blur dikit ya. Justru ini yang harus digedein tuh. Ini yang Hudson nyosok. Oh ya, kalau dari kamu digedein, kitanya nggak blur ya. Sip. Jadi ibu bisa gedein dengan nyaman. Jadi yang rasio F2 yang ada 9 A besar strip, B besar strip, ini yang kata ibu, yang rumus yang harus selalu dihafal dan difahami di setiap penyimpangan semu. Dibacanya adalah
Yang untuk yang 9 ya. A disandingkan dengan A apapun. Mengerti ya? A apapun. Bisa A besar, bisa A besar, A kecil. Yang penting ada A, 1B. Maka dia akan merah. Ada 1A disandingkan dengan B kecil, maka dia juga tetap merah. Karena A hipostasis terhadap epi apa hipos? Epistasis terhadap B. Kalau ada A besar, B tertutupi. Itu rumusnya. Ada A besar, B besar pun tertutupi. Tahu kerdus snack yang zaman dulu? Yang atas bawah. Seandainya si tutupnya tingginya setinggi yang bawahnya, maka dus bawahnya nggak akan kelihatan kan? Oh, teman Anda yang di rumah tidak bisa melihat saya. Jadi kalau dus snack yang si tutupnya yang model yang dulu ya, tutupnya itu tingginya sama dengan tinggi dari yang bawahnya, maka yang bawah ini tidak akan terlihat. Ini sistemnya dari epistasis hipostasis. Jadi kalau ada A menutupi ekspresi B. Dan ini juga terjadi pada jagung. Jagung hitam, jagung kuning, terus gabah atau padi. Padi hitam, padi kuning. Ini contoh yang baik, contohnya diambilkan dari yang tidak biasa, yaitu umbil lapis. Ya, merah sama kuning sama putih. Biasanya selalu dikasihnya kak besar gitu. Gandum berwarna hitam, gandum berwarna kuning. Satu ada hak besar, maka yang lain ekspresinya hilang. Begitu. Tetapi ketika lihat yang nomor yang perbandingan bawahnya, yang 3 di bawah, ya. A kecil berarti nggak ada penutup, betul? Baru si B boleh muncul sebagai kuning. Jelas? Ini rumus yang harus di capture, di screenshot karena ini rumusnya untuk epistasis hipostasis. Jadi dia menutupi bukan dominan lagi. Karena kan kalau yang di tadi tuh yang masih pertama masih ingat yang keriput kuning, keriput hijau itu B besar, K besar. Berarti bulat, keriput. Dua muncul, dua sifat ini muncul. Tetapi kan harusnya kalau di sini harusnya karena sama-sama warna, akhirnya hanya satu warna yang mendominasi. Gitu. Kebayang? Walaupun ada A besar, ada B besar, harusnya kan A besar keluar, B besar keluar. Tetapi karena ini ditutupi ekspresinya, si B besarnya nggak keluar. Mengerti ya? Semoga yang di rumah juga mengerti. Oke. Jadi kalau kecil-kecil semua itu putih. Bu, kalau kecil-kecil kenapa nggak disediain aja A kecil strip, B kecil strip? Nggak boleh. Nanti kalau si stripnya diisi sama huruf kapital gimana? Kalau kecil-kecil harus dua-duanya ditulis. Berarti sudah penuh. Ya, nggak bisa diganti ya. Itu. Jadi rumus-rumus baku seperti ini yang diperlukan. Oke, next. Epistasis resesif. Suatu gen resesif bersifat epistasis atau dapat menutupi gen dominan yang bukan alelnya. Gen resesif tersebut harus dalam keadaan homozigot. Contohnya pada warna rambut tikus. Gen A besar menentukan warna hitam, gen A kecil warna abu-abu, gen C besar menentukan enzim yang menyebabkan timbulnya warna, gen C kecil menentukan penghambat munculnya warna. C besar, A besar menghasilkan warna hitam. C kecil, A kecil menghasilkan warna putih. F1 adalah heterozigot, C besar, C kecil, A kecil
menghasilkan warna hitam. Lalu di F2-nya menghasilkan genotip 9C besar, A besar, fenotipnya hitam. Di sini strip karena sudah dominan jadi tidak berpengaruh. Lalu menghasilkan C besar, strip A kecil, strip A kecil sehingga fenotipnya adalah abu-abu. Lalu 3 C kecil, A besar, strip menghasilkan epistasis resesif, gen yang epistasis resesif dalam keadaan heterozigot. A besar di sini menentukan warna hitam, tetapi di sini warnanya putih karena C kecil epistasis resesif yang menghasilkan enzim penghambat munculnya warna. Lalu 1 C kecil, A kecil. A kecil menghasilkan warna abu-abu, tetapi di situ menghasilkan putih karena terdapat gen epistasis resesif C kecil, sehingga menghambat munculnya warna, sehingga jadi putih. Jadi pada perbandingan fenotip F2 menghasilkan perbandingan 9 hitam, 3 abu-abu, 4 putih. Ke yang di atas, di atas. Oh, itu kesimpulannya ya? Iya. Oh, sok bacakan dulu kesimpulannya. Jadi perbandingan fenotip F2 menghasilkan 9 hitam, 3 abu-abu. Slide-nya boleh diturunkan. Kalian mau yang ini, Bu. Oke, walaupun sudah bel berbunyi sebentar lagi ya. Kesimpulannya boleh silakan Anda baca sendiri. Tetapi tolong ya perbesar yang itu Kang, betul. Perhatikan ini beda lagi. Tadi rumusnya yang 9 mirip kayak tadi. 9 fenotip akan C besar ada A ketutupin, betul. Ya. Tetapi perhatikan ketika C besarnya nggak ketemu sama A. Ini sebetulnya ada namanya, kriptomer. Ini namanya kriptomer bukan di slide Anda? Kayaknya bukan ya. Perkawinan apa ini? Epistasis yang resesif, Bu. Nah, kalau di buku lain ada namanya ini cryptomery. Kenapa? Perhatikan. Kalau yang tadi hipostasis, epistasis dominan ya. Ini disebutnya epistasis, hipostasis resesif. Padahal ini nama lainnya adalah cryptomery. Di mana bedanya? Kalau tadi C besar sama A besar jadi hitam. Tetapi ketika C tidak ketemu A, kan harusnya kalau di tadi mah tetap hitam, iya nggak? Kalau di sini kenapa jadi abu-abu? Karena dia tidak bertemu yang atas tuh. Enzim, tidak ketemu enzim yang menyebabkan timbulnya warna. Jadi kalau si warna hitam yang diwakili oleh C besar, diwakili oleh A ya berarti ya. Diwakili oleh apa sih ini kok jadi bingung? Gen C menyambulkan timbulnya warna. Gen A warna hitam, benar kan? Oh si A-nya warna, si C-nya adalah enzim. Jadi kalau misalnya ada warna hitam, ada enzim yang menimbulkan warna itu, berarti dia akan hitam. Tetapi kalau ada enzim saja, dia warnanya abu-abu. Ngikutin aslinya itu sebetulnya abu-abu gitu loh. Karena nggak ada warna hitamnya. Terus kalau dia hanya A besar aja, dia itu akan putih. Ini agak sedikit berbeda kalau kriptomer kayak gitu. Kalau ini ketemu ini jadinya ungu gitu. Beda lagi. Ini beda lagi, hati-hati ya. Ini rumusnya harus ini hati-hati. Kalau kecil semua aman, putih. Berarti ini bukan kriptomer utuh ini, benar epistasis, hipostasis, resesif. Jadi kalau rumus ini harus diingat kalau C doang abu-abu, A doang putih, C campur A jadi hitam.
Karena dia tidak ada enzim yang menyebabkan si A-nya bisa keluar warnanya. Jadi hitam itu akan keluar apabila ada enzim. Kalau enzimnya nggak ada, tetap aja nggak keluar walaupun gennya ada. Nah itu yang disebut dengan, kalau pas kata Edward, apakah bisa fenotip dipengaruhi? Kalau udah genotipnya kayak gini nggak bisa. Tetapi ketika lingkungan sebetulnya gennya ada, tapi lingkungan, faktor lingkungannya tidak dimasukin, ya dia akan standar tingginya gitu. Tapi ada juga yang karena kuat dan proteinnya bagus, walaupun tidak jadi pembasket tetap tinggi. Kayak suami dan adik ipar saya, bukan pembasket mereka ya, karena mamahnya tinggi, kalah sama papahnya, papahnya kalah sama mamahnya, jadi kuat banget. Ke anak-anak ibu jadinya kuat juga. Apalagi katanya ibunya kan dari ayah ibu dapat tingginya ya. Jadi gitu. Hati-hati ya ini. Jadi hitam itu hanya akan nampak hitam apabila ada enzim. Walaupun ada hitam tapi nggak ada enzim, kenapa pada nungguin sih? Nungguin pada pulang. Oke, kita sampai sini dulu ya. Tapi saya tahu slide Anda masih sangat banyak, tapi saya udah kasih poin sekarang dah. Semua kamu ambil, nggak ada, harusnya dibagi 4 orang. Satu penyimpangan. Saya kasih poin kalian 10. Sama ditambah poin keaktifan 2. Ya ampun, ya Tuhanku. Diambil semua. Oke, silakan berdoa masing-masing. Makasih Ibu. Dan silakan. Oh, Anda mah udah nggak pulang, udah di rumah. Ye, yang ini nih yang pulang. Bye. Selamat ketemu besok-besok. Makasih Bu. Makasih Ibu. Makasih Bu. Makasih Ibu. Makasih Bu.